Oke, kita jalan-jalan pagi lagi, sehat-sehat lagi. Cuma khusus pagi ini mau jalan nyusuri garis imajinernya Jogja. Wow, garis imajinernya Jogja itu dari pantai selatan sampai Merapi. Berarti jalan dari pantai selatan sampai Merapi. Enggak, khusus dari Panggung Krapyak, Kandang Menjangan sampai Tugu nanti. Ya kalau jalan tuh berapa kilometer kayaknya nggak mungkin, jadi jalan naik motor gitu. Ini gara-garanya tuh bukan gara-gara sih, alhamdulillah dapat ilmu dari Ustadz Salim lihat di YouTube tentang babat tanah Jawi. Jadi arsitek pembangunan Kesultanan Ngayogyakarta itu Pangeran Mangkubumi yang nanti jadi Hamengkubuwono I. Beliau itu memang benar-benar wow, desainer tata negara, tata kota. Itunya tata kotanya jos, ilmu keagamaan Islamnya jos. Jadi semua jalan di imajiner nanti, jalan garis imajiner itu banyak simbolik metafora, dan semua itu tentang Islam. Oke, kita mulai dari Kandang Menjangan atau Panggung Krapyak. Ambil jalan, nah itu ibu-ibu baju merah. Panggung Krapyak ini disimbolikan sebagai rahim ibu. Wah, kenapa disebut Kandang Menjangan? Karena dulu memang sini di dalamnya sebagai kandang menjangan tuh kijang. Sang raja itu kalau berwisata bukan berburu sih, nek zaman sekarang nembak bedil, zaman biyen panah. Jadi manahnya dari atas, menjangannya dibuka dari pintunya, tembak dari atas. Itu simbolik dari sperma yang membuahi sel telur. Nah, jadi ini utaranya Panggung Krapyak. Oh, dari dekat nggak kelihatan ya Panggung Krapyaknya. Wah, matahari coy. Oke, Panggung Krapyak, Kandang Menjangan. Ini kalau ke utara sana, ke Pelengkung Gading. Wah, ramai. Ya? Nggak tahu lah. Nggak boleh dibuka kan ini? Enggak, ada kursinya di sana enggak boleh. Ya kalau ngadep sana kan ketutup. Ya enggak diorek-orek. Nah kalau ke sana nanti ke Pelengkung Gading, Nirboyo, alun-alun selatan, Keraton, terus garis imajinernya terus tekan Merapi. Tekan tuh apa ya? Sampai. This is Panggung Krapyak. Juga sana siapa? Enggak ya, ini tuh disimboliknya, metaforanya itu seperti rahim ibu. Raja itu di atas sana, di atas kijangnya itu diuculkan dari pintunya situ loh. Itu ditembak dari atas. Itu seperti sperma yang membuahi sel telur. Makanya desa sekitar sini namanya Mijen, biji, tumbuh, biji, cikal bakal. Nah, terus porsinya berapa? Ya nggak apa-apa, orang taruh kursi di situ, mau taruh kasur juga nggak apa-apa, buat istirahat lah. Taruh ruang makan, meja makan sekalian. Nah, ini kita jalan, ini jalan apa sih namanya? Ini jalan apa namanya? Maksum. Oke ya, jalan Maksum. Ini kita jalan ke arah utara. Di sana ada Jogokarian, belok kanan. Masih jalan ke arah utara dari Kandang Menjangan ke arah Pelengkung Gading. Nah, sepanjang jalan sini di kiri jalan itu banyak pohon tanjung, di sebelah kanan banyak pohon asem. Tapi pohon asemnya udah jarang ya, yang sebelah kanan. Kalau sebelah kiri pohon tanjung masih banyak ini. Dan itu adalah simbolik. Seperti tadi yang tak bilangin, metafora tentang simbolik. Ini pohon tanjung kelihatan. Nah, sebelah kanan sana sebetulnya dulu banyak pohon asem. Sebelah kiri masih banyak pohon tanjung. Itu ada artinya. Pohon asem itu karena tadi setelah terjadinya pembuahan lahirlah bayi. Mendidik bayi itu harus diesemi dan disanjung. Wah, ini masih di jalan DI Panjaitan, Majen DI Panjaitan, pahlawan revolusi.
Dan ini masih garis imajiner dari Panggung Krapyak Kandang Menjangan. Bayi anak kecil itu sebelah kanannya ini pohon asem nih. Pohon asem sebelah kanan, pohon asem sebelah kiri pohon tanjung. Anak kecil harus diesemi, harus dibuat seneng dan disanjung. Nah, sana itu udah Plengkung Nirboyo. Ini pohon asem. Jadi sebelah kanan kan pohon asem semua. Ini memang simbolik keislaman sekali ya, yang membuat tata kotanya itu Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono I. Sebelah kiri Tanjung, sebelah kanan pohon asem. Nice. Kalau orang Islam di Quran ada cara mendidik anak. Harus dibuat senang, dikasih energi positif dengan disanjung, dan selain itu juga menyanjung Asmaul Husna, menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pohon asem dan pohon tanjung. Apa nih? Nah, itu Plengkung Nirboyo, Plengkung Gading. Oke, kita menuju Plengkung Gading atau Plengkung Nirboyo. Jadi kalau raja itu selama Raja Jogja ya, selama hidup tuh nggak boleh lewat Plengkung Gading ceritanya. Karena ini hanya dilalui saat beliaunya mangkat mau ke makam Raja-Raja Imogiri. Nah, lewatnya sih Plengkung Nirboyo namanya. Nah, di sini nanti ada pohon sinom. Pohon sinom berarti kan bayi itu nanti udah menjadi nom, udah jadi muda, udah jadi anak-anak dewasa lah. Jadi kita mau nyebrang ke sana naik kendaraan aja lah. Nah, itu Plengkung Gading. Ini jalan Sugiono ya. Ini nama-nama pahlawan revolusi jalannya. DI Panjaitan, Jan Sutoyo, Brigjen Katamso. Masih jalan-jalan pagi menyusuri garis imajiner. Wah, kota Yogyakarta dari Panggung Krapyak Kandang Menjangan nanti sampai Tugu. Jadi garis imajinernya itu dari Kandang Menjangan ke Tugu itu sebuah metafora, itu apa ya, bahasa Inggris ya, kiasan simbolik kehidupan manusia dari bertemunya sperma dan sel telur sampai nanti meninggalnya manusia, perjalanan hidup manusia di muka bumi. Nah, tadi udah dari jalan DI Panjaitan, sekarang udah masuk Plengkung Gading, mau ke alun-alun selatan Alkit istilahnya kalau di Jogja. Kalau Alkit tuh kalau sekarang jadi tempat wisata sih, buat olahraga, buat kuliner. Nah, masuk Plengkung Gading ke Alkit itu kalau ceritanya ada pohon namanya sinom. Sinom itu asam Jawa yang muda, tapi lama-lama jadi tua ya. Ini ke arah Alkit kita. Nah, di sini ada kulineran warung Handayani. Malah bahas kulineran. Ya, selama sepanjang jalan imajiner tuh banyak kuliner sih. Ini sambil mencari ibu-ibu tadi udah duluan. Ya udah, kita ke arah alun-alun kidul kota Yogyakarta. Tepat di titik garis imajiner, kalau sana terus tadi ke Panggung Krapyak Kandang Menjangan. Ini udah masuk di Jeron Benteng, masuk lewat Plengkung Gading. Nah, alun-alun selatan ini kalau dimetaforakan manusia sudah dewasa, sudah mulai beranjak dewasa, Ding. Makanya di sekeliling alun-alun selatan ini banyak ditanam tanaman pohon pakel, pohon kueni, pohon pelem. Nah, itu pohon pelem. Pohon pakel, pohon kueni, pohon pelem. Artinya itu ada simboliknya ternyata. Wah, habis satu itu memang
kalau kita mempelajarinya dan mungkin menerapkannya, insya Allah hidupnya aman tentram lah. Pakal itu berarti udah akil balik. Makanya harus kueni, harus wani, harus berani, harus tanggung jawab menerima keislaman. Jadi ya udah, harus sholat, harus puasa, rukun Islam tuh harus dijalankan gitulah. Dan harus pelem itu harus gelem, harus mau. Selain kueni bertanggung jawab, harus mau menjalankan itu karena sudah akil balik. Makanya di sekelilingnya alun-alun selatan ini ibu-ibu mah beli Maryam apalah. Ini ada 61 pohon pakel, 63 pohon kueni, 64 pohon mangga kalau nggak salah. Udah gitu. Katanya sih hitung kayaknya nggak segitu ya. Aku mau makan Pak. Mas angin tuh dari sana. Ini bedanya pohon pakel sama kueni itu apa ya? Ini pohon apa nih? Pelem toh ini. Kueni itu yang kayak gimana ya kueni? Kueni itu kayak yang itu. Dan jumlahnya itu adalah usia Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW. 61 tahun tuh pakai kalender Arab, 63 kalender Masehi, 64 kalender Jawa. Ya, simbolik. Ini Mas Angin masuk di antara dua dingin tapi dari selatan. Hah? Ya dari utara lah, Mi. Sambil merem. Itu tuh wisata aja lah ya, buat seneng-seneng aja. Ya itu metafora dari alun-alun selatan yang sekarang jadi pusat nongkrongnya anak Jogja. Wah, mau olahraga, kuliner, it's okay. Kita ke arah Sasono Hinggil Dwi Abad. Oke, jadi alun-alun selatan Keraton Jogja ini memang simboliknya udah akil. Manusia tuh udah akil, udah mulai muda dewasa, muda ABG lah. Udah akil balik. Udah harus bertanggung jawab, harus kueni, harus wani, dan harus gelem, pelem. Pelem itu mangga bahasa Jawa, bahasa Indonesianya. Nah, di Sasono, kompleks Sasono Hinggil ini itu juga ada simboliknya. Jadi setelah akil itu siap menikah, makanya ada simboliknya pohon cempora. Cempora itu sebelah sana, cempora, mangga cempora. Itu simbolik dari wanita, maaf kalau udah mens. Jadi makanya bunganya itu merah-merah. Dan pohon suko itu simbolik dari laki-laki sudah akil balik, makanya siap untuk berkeluarga. Makanya ada pohon gayam supaya ayem hatinya ayem. Nah, berkeluarga kan hatinya ayem dan berkembang karena kan cabang-cabangnya berkembang itulah. Dan masuklah keraton Jogja. Di baliknya Sasono Hinggil Dwi Abad ini keraton Jogja, keraton Yogyakarta. Jadi wis omah-omah lah istilahnya. Simboliknya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke garis imajiner selanjutnya, yaitu alun-alun utara. Itu ibu-ibu baju merah habis makan roti Maryam, wareken. Kita di alun-alun utara kota Yogyakarta. The next garis imajiner selanjutnya. Sana Keraton Jogja, ini alun-alun utara. Sebelah sana Masjid Kauman, Masjid Agung, Masjid Gede Kauman, Masjid Agung. Dari alun-alun selatan ke alun-alun utara, kayaknya jalan nggak mungkin ya. Nah, sini kan garis imajiner nih. Sana alun-alun. Nah, itu keraton kota Yogyakarta. Nggak tak zoom ya. Kan di zoom bisa saya. Kalau di zoom jadi gede. Nah, itu Siti Hinggilnya Keraton Jogja. Siti Hinggil Keraton Jogja. Kalau di zoom tuh gerak-gerak ya. Ya udah, balikin lagi. Ini alun-alun utara. Sana Masjid Kauman. Inilah garis imajinernya nanti sampai ini Jalan Argo Mulyo, Malioboro, Argo Utomo, Tugu. Semua ada simboliknya. Dan kita ada di alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Ngapain nih nampang-nampang kayak gitu?
Oke, konsep alun-alun kota Jogja, di mana di baratnya ada Masjid Gede Kauman. Jadi situ kan sana situ, itu kan rumahnya raja lah istilahnya. Hamengkubuwono, baratnya ada Masjid Kauman dan Pasar Beringharjo itu utaranya nanti sana. Konsepnya itu di alun-alun itu bahwa seorang penguasa itu harus jauh dari bisnis. Makanya keraton itu jauh dari pasar. Kegiatan ekonomi boleh berekonomi, tapi saat saat kita mencari rezeki di ekonominya itu diawasi oleh masjid dulu ya konsepnya itu. Punya ekonomi yang islami lah. Ini sekarang garis imajiner selanjutnya adalah Malioboro. Ujung Malioboro itu Abu Bakar Ali, Pasar Kembang, Stasiun Tugu. Malioboro itu bahasa Jawa ternyata. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Masa? Dari kata Malioboro berubahlah Malio. menjadi boro, menjadi cahaya, menjadi api, menjadi bara yang menerangi. Orang kadang Malboro, Malioboro, Malihoboro. Nah, ini garis imajinernya. Ini Malioboro liburan akhir tahun jadi penuh, tapi belum penuh sih, masih pagi soalnya. Mendekati penuh. Ya, ini garis imajinernya. Simboliknya Malioboro. Jadi kalau tadi kan habis dari Margo Mulyo. Nah, ini tapi nggak kelihatan keratonnya karena banyak mobil. Margo Mulyo, Malioboro. Umur 3 bulan tuh jadilah Malioboro. Ada dulu namanya sudah Malio Mulyo. Tahun berapa? Malio Mulyo, Malioboro. Malio jadi. Malioboro tuh di tahun berapa? Ya, habis satu udah buat bentuk konsep seperti ini. Habis satu tuh tahun 1700-an. Pertokoan. Enggak, nih dulu belum ada. Yang ada baru Padeberg, Pasar Beringharjo. Ini kan berkembang ke sini. Oh iya. Imajiner ke selatan sana kan tuh Keraton, Padeberg, Pasar Beringharjo sampai ke sini Malioboro. Nah, ini tadi tembus sana Tugu. Jebak, Keraton. Kan dari keraton. Jadi manusia itu harus menjadi penerang bagi sekitarnya. Wah, konsep Hujan ya nih? hujan nanti siang dah. Sebentar ke sini ya. Ya, ini jalan Margo Utomo. Jadi utaranya kereta. Tapi ada kereta juga ditutup lagi nih. Kalau ada kereta nyangyung tuh. Kalau motor lewat sini gitu loh. Ya kalau motor lewat sana nabrak-nabrak itu bener lewat sini. Lewat atas itu wah lebih akrobatik. Nah, ini jalan Margo Utomo. Jadi umur 40 tahun ke atas itu kita bisa jadi utama lah. Nggak kelihatan tubuhnya. Ada kereta. Ini jalan Margo Utomo. Dan ini tadi garis imajinernya yang ke arah Abu Bakar Ali. Dan ini adalah Tugu Yogyakarta. Jadi simboliknya adalah akhir manusia. Saat meninggalnya manusia, terakhirnya adalah la ilaha illallah. Jadi Tugu Jogja ini dulu 2 kalinya tingginya dari ini sekarang karena gempa. Bentuknya juga nggak kayak gini. Ada buletannya di atas. Gempa terus dibangun lagi sama Belanda. Tingginya berkurang setengahnya. Tugu Jogja itu sebenarnya dulu terlihat dari singgasananya raja di Siti Hinggil Keraton tadi ya. Kalau dari sana garis lurus tuh kelihatan Tugu Jogja. Oke, inilah garis imajiner dari panggung Krapyak sampai ke Tugu Jogja. Sebenarnya garis imajinernya lagi tuh aslinya ada Segoro Kidul, Laut Selatan ke Gunung Merapi. Jadi lautan itu untuk membuang kesalahan-kesalahan yang sudah-sudah ya sudah. Lalu umat manusia jadi manusia dan gunung itu untuk ketenangan. Itulah, itu simbolik dari
garis imajiner yang ditata atau diciptakan oleh Sultan Hamengkubuwono I, Pangeran Mangkubumi. Dulu Jalan Margo Utomo ini dulu namanya Jalan Mangkubumi, tapi sekarang jadi Margo Utomo, dikembalikan lagi ke simboliknya awal. Oke, off sampai di sini. Garis imajiner Kota Yogyakarta, garis imajiner Keraton Kota Jogja. Jalan-jalan pagi, sehat-sehat selalu. Berpikir positif. Hidup seperti simbolik di garis imajinernya Keraton Jogja. See you.